Selamat pagi warga sehat. Pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke Dusun Sidamulya, Desa Ciganjeng. Di sana kita menemukan beberapa pasien, terutama tadi ada pasien yang terkait dengan degenerasi penyakit-penyakit degeneratif karena di usia tua mengalami kelumpuhan, sudah tidak terkontrol, tapi ya puncaknya memang daripada penyakit degeneratif, terutama degenerasi senilis, sebuah pengecilan otak kiri, di mana tadi kembalinya seseorang kembali lagi ke masa bayinya. Apa menganti lapuang? Saya geuning nu teu damang. Oh, kunaon? Mana? Oh, ibuna di ieu kunaon sok bobokeun yuk. Urang parios. Ya, PPK. Di dieu mah. Di dieu. Ka mana? Samping begini. Oh. Terus ibu nak Ibu naon? kunaon Itu ieu? pada ditobak. Balik mana? Balik. Balik mana? Kunaon di geuning ieu? Biasa papa. Itu sabar alami. Lami, aya 8 tahunan. Oh. Geuning ngaroko mah keneh eta. Oh iya. Ayo tuang kersa. Rasa. Ah, tatakan ini mah aku ya. Ya, dia sudah ngobrol juga tidak nyambung, emosi juga tidak terkendali. Kadang juga ya tadi seperti saraf-saraf motorik sudah tidak bekerja, mulai dari kencing yang tidak bisa ditahan dan lain sebagainya. Yang kebetulan juga mantunya seorang perempuan berusia sekitar 50-an, tapi dia menderita penyakit gula atau diabetes mellitus dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak terkontrol. Kabarnya sampai pernah mengalami 700 mg per desiliter. Ini juga penyakit-penyakit ya kencing manis, diabetes mellitus sendiri komplikasinya menjadi kompleks kemana-mana, yang akhirnya mulai dari banyak hal termasuk masalah-masalah kardiovaskuler, kemudian pada persarapan dan lain sebagainya. Kebetulan dia lagi menderita mencret dan ternyata dia tidak bisa mengendalikan bagaimana cara buang air besar, sehingga di usia yang relatif masih muda, di usia yang produktif ya seperti itu. Walaupun tingkahnya tidak seperti bayi, tapi buang air besar sudah tidak terkontrol. Dan yang terakhir, kita berkunjung pada seseorang Pak Yasino ini 6 tahun yang lalu kejadiannya pernah jatuh dalam posisi duduk, kemudian mengalami fraktur atau patah tulang belakang. Ya mohon sih inti nama. Narik nyambung bikin. Tuh. Ieu tadina sabaraha potong pisan Saur nuhun. dokter itu saraf mah aya nu kacepit, Nuhun aya kacepit aya nu patah. patah. Ieu teh lumbal toraka lumbal. Itu di Jogja ngaranna. Bukan Jogja kan. Tadi Banyumas eta. Ieu mah nu Banyumas ngaranna. 2017 ieu. Jogja Banyumas ngaranna. Dana kudaya nu ngajukeun di Pak Jokowi. Ari sih salah nama ya biaya operasi dah gratis pamitos gaduh BPJS mah. Sahabat
berobat kemana-mana dengan sumber daya yang dia miliki. Sekarang usia beliau sekitar 50-an, tapi memang tidak ada tidak ada hal yang bisa diupayakan. Pernah fisioterapi, dan menurut penuturan dokter bedah saraf dan bedah ortopedi, ya kemungkinan untuk pulihnya sangat sulit karena tadi ternyata saraf-saraf yang ada di tulang punggung sudah sangat terganggu. Ya akhirnya beliau pasrah, sampai sejauh ini beliau lumpuh. Bahkan yang paling tragis sebetulnya tadi, karena saraf karena tulang belakang ini adalah bagian dari susunan saraf pusat, akhirnya motorik ke kandung kemih, kemudian ke anus juga tidak berjalan, sehingga tadi kalau dia kencing juga sudah tidak bisa dirasakan kapan harus ngeden lain sebagainya. Jadi sebagaimana keluarnya saja air kencing. Kemudian juga kalau dia buang air besar, otot-otot yang ada di anus, otot-otot yang ada di rektum, di usus besar tadi juga sudah tidak mulai berfungsi. Akhirnya untuk feses sendiri dikeluarkan dengan bantuan istrinya. Sangat disayangkan memang pada usia produktif dia mengalami kecelakaan seperti ini, tapi walau bagaimanapun tadi bahwa ini adalah kehendak Allah. Musibah ini diterima dengan sabar, upaya ya mudah-mudahan ada satu hal upaya yang diridhoi sehingga beliau bisa pulih. Karena ya secara medis saya seringkali berulang mengatakan bahwa proses regenerasi daripada sel-sel saraf ini sangat sulit, bahkan mungkin hampir mustahil. Oleh sebab itu ya saya pun tidak bisa memberikan solusi yang lebih, karena ternyata operasi juga bukan jadi opsi yang lebih baik untuk beliau. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap bersyukur dengan kesehatan yang kita miliki, memanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal yang positif selagi kita tidak menderita, kita tidak diberikan musibah dengan sebuah penyakit yang akan menghambat kita. Bayangkan kalau kita menjadi seorang payasino di usia produktif dalam posisi lumpuh, kemudian jangankan untuk bekerja ataupun lain sebagainya, untuk mengatur kebutuhan hajat hidup dianya sendiri sangat sulit. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk selalu diberikan kesehatan. Salam olahraga.